Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ida Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 2013053109, kelas 1B, program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah, khususnya jenazah perempuan. Yuk langsung saja simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan dan alat-alat apa saja yang harus kita siapkan untuk mengkafani jenazah perempuan. Di sini saya menggunakan media boneka sebagai jenazahnya. Lalu kita harus menyiapkan 5 utas tali yang terbuat dari kain kafan untuk mengikat jenazah itu nanti. Sebenarnya jumlah tali ini tidak dibatasi, tetapi harus berjumlah ganjil, boleh 3, 5, ataupun 7. Selanjutnya kita siapkan kapas untuk menutup lubang di bagian tertentu pada jenazah. Selanjutnya ada wangi-wangian, karena wangi-wangian ini disunahkan dalam mengkafani jenazah. Lalu saya menyiapkan 3 lembar kain kafan. Sebenarnya disunahkan 5 lembar untuk jenazah perempuan, tetapi di sini saya menggunakan 3 lembar kain kafan. Selanjutnya kita siapkan kain sebagai bajunya nanti untuk menutupi badan jenazah. Selanjutnya kita siapkan juga kain untuk menutupi kepala jenazah atau sebagai kerudungnya, karena ini jenazah perempuan. Selanjutnya kita siapkan kain untuk menutupi, kemaluan jenazah nanti. Lalu kita siapkan kain untuk sebagai rok atau bagian bawahan jenazah. Langkah yang pertama dalam mengkafani jenazah adalah kita bentangkan dulu kelima utas tali yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama adalah untuk bagian kepalanya. Lalu yang kedua untuk bagian leher. Yang ketiga untuk bagian di bawah tangannya. Yang keempat untuk bagian paha atau di dekat lutut jenazah. Lalu yang terakhir adalah untuk di bagian kaki jenazah. Setelah kita membentangkan kelima utas tali ini, kita bentangkan kain kafan lapisan pertama. Kita bentangkan kain kafannya. Lalu setelah kita bentangkan kain kafan lapisan pertama, kita beri wangi-wangian. Setelah itu lanjut kita membentangkan kain kafan lapisan kedua. Kita samakan ukuran atau posisi dari kain kafan ini. Lalu kita beri wangi-wangian kembali pada lapisan kedua. Setelah itu kita bentangkan kain kafan lapisan ketiga. Setelah ketiga kain kafan ini siap dibentangkan, lapisan ketiga ini kita beri wangi-wangian kembali. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita letakkan kain kafan yang berfungsi sebagai baju untuk menutupi bagian badan jenazah.
kita letakkan di bagian tengah. Selanjutnya adalah kita letakkan kain kafan yang berfungsi sebagai kerudung untuk jenazahnya. Karena ini adalah jenazah perempuan, maka kita harus memberinya kerudung. Letakkan di bagian kepala jenazah. Selanjutnya adalah kita bentangkan kain kafan yang berfungsi untuk bagian bawahan atau penutup bawah dari jenazah. Kita bentangkan di bawah bagian baju. Setelah itu kita letakkan kain yang berfungsi sebagai penutup kemaluan jenazah. Setelah semua kain kafan sudah disusun, kita letakkan jenazahnya di atas kain kafan tadi. Selanjutnya adalah kita menutup bagian lubang-lubang tertentu dari tubuh jenazah, seperti kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga, dan mohon maaf, dubur dan kemaluannya. Tetapi sebelum kita menutupnya, kita harus memberi kapas ini dengan wangi-wangian terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita beri wangi-wangian. Setelah kapas-kapas ini sudah kita beri wangi-wangian, maka kita menutup bagian lubang-lubang tertentu pada tubuh jenazah, seperti kedua mata. Lalu kita tutup juga kedua lubang hidungnya menggunakan kapas. Selanjutnya kita tutup bagian kedua lubang telinganya. Selanjutnya mohon maaf, kita tutup juga bagian dubur dan kemaluan jenazah. Setelah kita sudah menutup bagian-bagian tertentu dari tubuh jenazah menggunakan kapas, kita lanjut untuk mengkafani jenazah. Pertama, kita tutup bagian kemaluannya menggunakan kain yang sudah kita siapkan. Setelah itu, kita kerudungi jenazah menggunakan kain kafan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Karena ini jenazah perempuan, maka sebaiknya kita memakaikan kerudung. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita tutup bagian badan jenazah menggunakan kain kafan yang sudah kita siapkan sebagai bajunya. Setelah itu, kita tutup bagian bawahnya yang berfungsi sebagai bawahan atau penutup aurat bagian bawah. Setelah semuanya selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menutup jenazah menggunakan kain kafan. Yang pertama, kita tutup jenazah menggunakan kain kafan lapisan ketiga atau yang paling atas. Kita ambil dari bagian yang sebelah kiri dulu ke kanan. Setelah itu kita balas dengan bagian sisi kanan ke kiri. Jadi itu nantinya bagian kanan itu berada di atas bagian kiri lapisannya.
Setelah selesai, kita lanjut menutup jenazah menggunakan kain kafan lapisan kedua. Kita ambil dari sisi kiri ke kanan dulu. Lalu kita balas dengan sisi kanan ke kiri. Setelah itu kita tutup lagi jenazah menggunakan kain kafan lapisan terakhir atau lapisan pertama. Lakukan hal yang sama, kita tutup dari bagian sisi kiri ke kanan terlebih dahulu. Lalu kita lanjut dari sisi kanan ke sisi kiri. Setelah itu kita rapikan. Nah, jika jenazah sudah terbungkus dengan kain kafan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ikat jenazah menggunakan tali dari kain kafan yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama adalah kita ikat bagian atas kepalanya. Jika sudah selesai, kita lanjut mengikat bagian leher jenazah. Setelah itu, kita ikat di bagian bawah tangan jenazah. Yang keempat, kita ikat bagian paha atau di dekat lutut jenazah. Lalu yang terakhir, kita ikat di bagian kaki jenazah. Nah, seperti inilah hasilnya jenazah perempuan yang sudah kita kafani. Apabila jenazah ini sudah dikafani, maka kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menyolati jenazah. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.